Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Berarti sebenarnya menurut Abang, Presiden Jokowi telah memberikan 2 kali peringatan untuk Nasdem. Ini kalau peringatan ketiga kan biasanya udah cut off, Bang. Secara politik ya, saya nggak nanti jangan hanya sampai ada agenda saya bilang bahwa Pak Jokowi memanfaatkan hukum, bukan politik, tapi peringatan bahwa tidak adanya pergantian dari Joni Plate ke kader Nasdem. Ini menunjukkan peringatan pertama. Dan peringatan keduanya ketika misalnya tersangka Pak Yasin, tapi penggantinya bukan dari Nasdem. Ini peringatan kedua. Buat Nasdem sendiri gimana nih, Bang? Ya, pilihan kita menanggapi untuk 2 peringatan tadi. Pilihannya yang paling logis menurut saya itu adalah menarik Bu Siti, karena itu yang jelas bahwa jangan sampai publik menilai bahwa Nasdem masih main 2 kaki. Dia Anies mengusung narasi perubahan, tapi Nasdem masih di pemerintahan. Mending Nasdem itu di luar pemerintahan, jelas menegakkan bendera perang, yang jelas bagaimana mencari ceruk elektoral di barisan oposisi dengan menarik pemilih-pemilih yang nggak suka dengan pemerintahan Jokowi. Jadi lebih baik ditarik untuk meningkatkan, untuk lebih memboldkan lagi koalisi perubahan itu ya, Bang. Ya? Kita lagi ngomongin kejutan lagi nih, Bang. Kalau misalnya ngomongin kejutan lagi, berarti kan seolah-olah kita nanti ada yang berbelok gitu ya nih, Bang. jelang pendaftaran, karena masih 2 minggu lagi dan kita nggak tahu, Bang, kayak misalnya minggu lalu aja kejutan politiknya banyak, seperti terpilihnya Mas Kaisang sebagai ketua umum PSI. Ya, berapa hari ya? Iya, banyak juga, Wak. Dan kita juga bisa melihat kan istilahnya PKB ada masanya gitu loh, Bang. Ya kan? Nah, ini gimana nih, Bang? Kalau misalnya arah atau mungkin Caimin mundur gitu, Bang? Nggak mungkin ya, Bang? Kalau menurut Abang? Ini menarik ya soal Caimin. Caimin ini telah salah satu partai, ketum partai yang dia juga terlama ya. Artinya ketika pasca Gus Dur, PKB kan memang nggak ada pengganti selain Caimin kan. Artinya ya selain Bu Mega yang lainnya kan. Artinya Caimin selama ini peruntungan politiknya sangat mujur. Kenapa mujur? Dia selalu berdiri di pihak yang menang. Ketika Pak SBY dia dibagian oleh Pak SBY. Ketika Pak Jokowi dia bagian dari Pak Jokowi. Artinya belum ada kesempatan yang juga merugikan bagi Caimin. Apakah dalam waktu 2 minggu ke depan apakah Caimin akan kesleo, terpeleset sehingga ada ruang-ruang apa dia memilih tetap bertahan dengan narasi Anies Caimin untuk koalisi perubahan, atau ada pilihan-pilihan strategis bagi Caimin untuk membelokkan narasinya kembali ke Prabowo, atau mengambil pilihan lain untuk melihat ke Ganjar. Karena pilihan-pilihan politiknya juga pilihannya adalah pertama mengamankan posisi Caimin sebagai ketum, atau juga mengamankan posisi PKB agar terpilih lagi di 2024. Pengalaman Gus Romi artinya tersangka menjelang pemilu 2019 kan berisiko bagi P3 sehingga menurunkan suara P3. Ini juga akan berisiko bagi PKB ketika tidak diakali dengan baik. Oke, jadi istilah katanya nih banyak yang harus dipertimbangkan juga ya, Bang. Ya, nih duanya soalnya Caimin megang 2 ya, Bang ya. Apakah dia mau mengamankan partainya atau mengamankan dirinya? Oke. Nah, balik lagi soal Nasdem, Bang. Kira-kira menurut Abang saat ini selain kalau ngomongin terkait Syahrul Yassin Limpo, dan kita pasti bakal ngomonginnya mengenai posisi Ibu Siti Nurbaya. Nah, ada lagi nggak sih, Bang, saran politik untuk Nasdem di saat seperti ini, Bang? Yang pertama tentu karena narasi yang berkembang di publik kan, pertama Nasdem masih merasa akan mengawal Pak Jokowi sampai Oktober 2024. Karena memang kita harus nggak bisa pungkiri bahwa Nasdem satu partai yang memang mengusung Pak Jokowi. Tetapi di tengah jalan Nasdem mengambil pilihan lain mendukung Pak Anies yang ternyata bukan, kalau kita melihat narasi Pak Jokowi ya, Pak Anies bukan figur yang dipersiapkan seperti Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo. Artinya dengan pilihan-pilihan ini ya seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa publik ini juga menunggu garis perang dari Nasdem, bahwa Nasdem ini adalah bagian dari bentuk oposisi dari pemerintahan Jokowi. Apalagi Demokrat juga udah bergabung dengan koalisi Prabowo. Artinya tidak ada partai yang hari ini yang menyatakan murni oposisi. Oke, PKS menyatakan oposisi, tapi kan daya taring PKS nggak juga kuat untuk beroposisi dengan pemerintahan Jokowi. Artinya seberapa berani Nasdem untuk mengambil posisi ini dengan target bahwa dengan membangun narasi oposisi, Nasdem punya ruang elektoral untuk menarik publik yang suka dengan narasi yang dimainkan oleh Nasdem. Yang selama ini yang memang diidentikan bahwa Anies adalah oposisi dari citra Jokowi. Apakah Nasdem mampu mainkan narasi yang sama atau tidak? Oke, jadi tetap harus ada yang dimainkan, yang dikit ya, Bang. Tapi kan sebenarnya posisi Ibu Siti Nurbaya juga nih, Bang, kalau kita lihat juga jadi sangat nggak berbahaya sih, Bang ya. Jadi
apa ya, bisa dibilangnya tuh dia di tengah-tengah nih Bang. Antara dia pasti punya banyak program untuk Menteri LHK, apalagi kondisi sekarang Jakarta polusi dan sebagainya macamnya masih banyak yang harus diselesaikan Bang. Tapi dengan posisi partai seperti ini, kalau buat Bu Siti Nurbaya gimana Bang secara politiknya Bang? Ya tentu secara politik kan saya yakin Pak Yasin atau mungkin Bu Siti ya pasca Pak Joni Plate di reshuffle ya. Takutnya Bang, nanti kan ngarah-ngarah ke sana politisasi, gimana kalau misalnya sampai pernah juga Bu Sitinya gitu ya. Yang terpenting sebelum kita mengarah soal politisasi juga bahwa tentu makin nggak nyaman Bu Siti. Karena udah 2 temannya kena nih. Artinya bayangkan kita menteri partai nggak lurus dengan Pak Jokowi, tapi kita masih hadir dalam ruang rapat kabinet kan. Artinya ini kan juga menandakan bagi Bu Siti apakah dia akan nyaman untuk menjalankan kebijakannya sebagai menteri LHK atau tidak. Apalagi narasi soal lingkungan juga negatif untuk Bu Siti kan. Apakah kita juga akan menunggu nih ketika pergantian misalnya tersangka nih, apakah pergantian Pak Yasin ini juga akan sekaligus pergantian Bu Siti atau tidak? Kita juga akan melihat apa sih yang ada di pikiran Pak Jokowi, apakah mengganti semua Menteri Nasdem atau hanya mengganti Menteri Pertanian. Jadi momen untuk mengganti semua Menteri Nasdem menggunakan lewat pergantian Menteri dari Pertanian. Nah tapi kalau kita tinggalin sedikit Partai Nasdem ya Bang, di tengah isu seperti ini bagaimana dengan 2 poros lainnya Bang? Ada Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar, apakah ini cukup membantu untuk mengalihkan dukungan suara ke arah 2 situ Bang? Ya kalau saya melihat dari hal yang paling diuntungkan itu Pak Prabowo dalam konteks ini. Karena memang pemilihnya Pak Anies dengan Pak Prabowo sama, kolam yang sama. Artinya karena memang 2019 pemilih-pemilihnya Pak Anies itu di Pak Prabowo. Ketika kasus ini bergulir, artinya dalam artian tentu peluang bagi orang yang suka Anies, ketika Anies nggak maju sebagai capres, tentu pilihannya 2. Dia milih ke Ganjar atau ke Prabowo. Tentu lebih besar ke Prabowo kan? Karena agak susah membuat asosiasi pemilih Anies memilih Ganjar. Tapi pemilih Anies memilih Prabowo lebih besar karena mereka punya kisah lama di 2019 sama 2014. Akan gampang CLBK dibandingkan punya hubungan baru gitu. Oke, jadi justru ini keuntungan buat Pak Prabowo ya, karena dulu pendukungnya juga banyak yang pendukung Anies mendukung Pak Prabowo. Gitu. Jadi menurut Abang justru Prabowo yang dapat suara. CLBK itu lebih gampang dibandingkan punya hubungan baru dalam politik gitu. Iya, tapi kalau misalnya buat Pak Ganjar juga gimana? Ya kalau Pak Ganjar mungkin mengambil sisi elektoral yang mungkin dimiliki oleh PKB misalnya. Ini punya ruang, tapi untuk mengambil sisi elektoral yang memang identik dengan Anies akan susah. Karena memang pemilihnya Anies dengan pemilihnya Ganjar kan udah perang terbuka kan. Meskipun hari ini yang perang itu bukannya pendukungnya Anies sama pendukungnya Ganjar, tapi pendukungnya Prabowo dengan pendukungnya Ganjar yang sama-sama dukung Pak Jokowi. Oh gitu. Jadi masih ada unsur Pak Jokowi juga di tengah-tengah. Ada. Pendukung saat ini ya, Mas ya. Bang, mengenai kita udah ngomongin pengaruhnya dari politisasinya juga, dari kriminalisasinya juga Bang. Nah sekarang bagaimana menjaga kondisi ini nih Bang? Mungkin pesan juga nih Bang, karena udah makin kesini ini pasti kan kita sebagai pemilih juga wah ini di media sosial, apalagi semua isu-isu juga bangkit dari media sosial nih Bang. Nah mungkin ada petua-petua juga Bang, saran-saran buat kepada para pemilih juga Bang menanggapi isu-isu seperti ini, karena ini mungkin akan bisa memecah menjelang 2 minggu lagi yang kita tunggu-tunggu Bang, yaitu nama-nama yang akan real menjadi capres dan cawapres Bang. Pemilih itu adalah bahwa ruang yang paling dilihat itu adalah bagaimana soal informasi itu valid atau tidak. Karena kalau kita hari ini melihat informasi di pemberitaan, mungkin kita punya cross check dengan pemberitaan media apa yang menayangkan. Tapi kan hari ini kan nggak hanya di media, tapi berita di media dipotong-potong lalu ditayangkan di medsos. Sehingga mana yang penggiringan opini, mana yang hoax, mana yang fakta ini kan susah dibedakan hari ini. Yang bahayanya di orang yang nggak punya pengetahuan informasi politik yang tajam, lalu dia akan menganggap ini benar. Lalu dia bagikan ke berbagai grup dan juga ke medsos. Artinya resikonya apa? Dia juga akan menyebarkan literasi politik yang rendah, dan juga dia juga akan mengganggu ruang politik yang makin parah dengan yang dimainkan oleh para elit. Hingga terjadi kolaborasi antara elit dengan masyarakat yang nggak tahu informasi. Jadi makanya ruang yang paling efektif hari ini adalah bagaimana pemilih itu memang mencari informasi dengan valid, dan juga kalau nggak dapat informasi yang valid, dia bertanya kepada orang yang memang punya ruang untuk melihat data yang bisa diperbandingkan dan juga benar dan salah. DPT pemilu presiden atau legislatif di Jawa Barat hari ini dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu di usia 17 sampai 41 tahun, dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau
Gen Z ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu, dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda ya, kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, Ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Kita ngobrol-ngobrol berarti nih, Pak. Ya, Asik. sore hari gini Kang Alden, saya sengaja mencari Kang Alden sebab loh kok tiba-tiba main musik lalu apa kasih judulnya Ini presidenku. ini Pak. presidenku, lalu coba gimana tuh lagunya tuh. Ya. Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini ya. Iya betul. Sensasi, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh ye, oh ye, oh ye. Ganjar paling oke. Oh ye, oh ye, oh ye. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Ye, insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa calon presiden yang akan memenangkan pemilu presiden 2024? Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah kingmaker 2024. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat-saat ini. Bagaimana saya percaya itu 80-an% masyarakat Indonesia tidak akan memilih ya calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini. Kaum radikalisme yang benar-benar menggerogoti negeri ini, membuat negeri ini tidak bertumbuh, hanya berkutat dengan masalah pemahaman mereka yang ingin memaksakan kehendak mereka di negeri Indonesia tercinta ini dalam mengubah ideologi Pancasila dan menjadikan negeri ini negara khilafah. Jangan pilih pemimpin yang di belakangnya itu ada orang-orang radikalisme seperti itu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap? Siap? Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024.
2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.